Kebetulan ada urusan sih. Ada keperluan subuh kenalin nih Habib gitu. Oh Habib, aku pikir Habib namanya. Oh iya hai iya. Cuma sekedar hai iya, terus kan dia nggak mau salaman kan, so ganteng gitu. Aku mikir apaan sih gitu. Apaan sih? Udah aku putar balik terus kayak malah gila teh. Sekarang kita masuk ke games kedua, yaitu Memori. Waduh, di permainan pertama tadi mungkin kita nih agak sedikit stuck untuk mengetahui di part mana mereka nggak sependapat. Katanya ketika nggak sependapat malah saling mengisi. Nah itu dia. Tapi keren ini. Kayaknya ini istri tarbiyah dulu kayaknya. Apapun perbedaannya, ujung-ujungnya tetap ke arahnya tetap sama. Masya Allah. Waduh. Ini saling support suami ke istri, istri ke suami. Waduh keren banget. Atau Oke, dicontoh ya. sekarang ini biasanya suka kepleset karena ini masalahnya ingatan dan ini fakta. Yang kadang-kadang kita tuh nggak inget-inget, tapi ternyata kejadian. Betul. Oke, langsung aja pertama adalah tempat pertama kali ketemu. Daerahnya. Di mana? Daerahnya. Lokasi. Di mana lokasi Aku persis? nggak inget Nah, Misalnya- itu misalnya dia. Ketemu di taman belakang rumah. Oke. Saya ketemu di parkiran mall. Oke. Gitu. Pertama kali banget ya, Pertama kali. pertama kali. Oke. Lokasi tempatnya atau Iya, lokasi Nama tempatnya. lokasinya aja ya, jangan Ah. nama jalan. Aku kan nggak inget jalan. Bukan jalannya, Iya, lokasinya, iya, lokasinya. lokasi aja. Oke. Oke. pertama kali ketemu? Iya, pertama kali ketemu. Nah, kita coba Habib. Ketemu ngobrol ya? Iya. Ketemu ngobrol ya. Emang ketemu ngobrol? Katanya kita tuh pernah ketemu, kata Pernah orang ketemu. justru. Oh, yang ketemu ngobrol. Oh, ketemu ngobrol. Akunya Kan- nggak tahu. kan nggak itu. Nggak Sama tahu lah istilahnya. nggak. Ngidam apa ketika istri hamil? Ngidam Apa? Gak ada ngidam nih. Nah, jangan diomongin, ditulis saja. Ditulis. Ngidam apa? Oke. Jarinya berbulan-bulan. ribut nih kayaknya. Jarinya baru di jarinya sini. berbulan-bulan karena dia nggak bisa dapetin. Ini Jadinya nggak inget perbedaannya, ini pasti baru saya nggak ketemu. inget. Akhirnya. Oke, Pasti pertanyaan saya nggak berikutnya. inget. Ayo. Selanjutnya. Jam akad nikah. Ya Allah ya Tuhanku. Nah, lo. Jam akad nikah. Kita tuh sholat dulu berjamaah. Jangan dikompakin, jangan dikompakin. Iya, Ditulis aja langsung ditulis. Ya Allah, nggak boleh lihat handphone ya? Gak boleh. Jam akad nikah. Itu sakral Harus banget. jam itu. ya? Jam. Nggak boleh waktu apa asar. Enggak. Jam. Jamnya akad nikah. Nah, ini yang sering orang lupa. Ini momen penting seumur hidup. Karena aku Kamu soalnya ingat, kan kamu nggak ada ingat ya? pesta, nggak ada resepsi aku mau, jadi nggak diuber-uber jamnya. Lagi, biasanya jam akad nikah tuh kan nggak berubah-berubah lain-lain, Iya. dikit-dikit. Aku ingat jamnya sayang. Nah, tuh, udah. Ingat kan? Oke. Habib udah tulis. Kali. Oke. Jam ya, Tuliskan. jam. Oh jam. Jam. Ini apaan dirobekin? Aduh, tar dulu Bib, nggak inget aku skip, udah biarin ini Ya Bib. skip aja lu. Skip dulu. Aku penasaran ya, yang kamu nggak dapet tuh apaan nih? Nggak apa-apa sayang. Nggak tahu deh Bib, aku lupa kali. Nah, aduh kalau masalah jam tanggal tuh pinter deh. Di mana letak cincin yang ada di tangan Habib? Nah, Habib jawab, Putri juga jawab. Dia pakainya di jari yang mana? Nah, Tahu aku. Orang dikecup mulu gimana nggak belum tahu. tentu, belum tentu kadang-kadang. Dah. Gitu. Oke, terakhir tulis 5 kebaikan pasangan. Masya Ya Allah. Allah, banyak banget ini mah. Nah, ini nih. Kadang-kadang kita suka dengan pasangan kita hidup sehari-hari, tapi kita suka banyak 5 kebaikan sifat atau perbuatan. apa aja? Pokoknya Apa aja? kebaikan yang Kebaikan. Habib anggap baik banget. Soalnya banyak pasangan itu yang diingat malah kejelekannya. pasangan. Kejelekannya. Nah, malah kalau kebaikannya dilupain. Nah, kita mau ingat nih, apakah pasangan ini saling mengingat kebaikan atau enggak? Ya. Wah,
Mau butuh buku lagi? Udah, Yuk. Saking banyak kebaikan Habib sampai panjang banget. Apa ya, Bre? Oke, sekarang saatnya kita akan ketahui jawabannya. Apakah mereka ini sama atau enggak dengan tulisan yang mereka telah tulis sesuai dengan kehidupan mereka. Pertama kali ketemu lokasinya di mana? Tuh, 2, 3. Waduh. Serta Indosiar. Lagi syuting Indosiar apa syuting TV lain aja jangan? Indosiar. Indosiar. Kalau takutnya ketemu orang yang beda. Jangan, bukan lain nih, benar. Oh, Bener? bener ya. Tanggalnya masih ingat? Tanggalnya tanggal 19 19. Januari. Karena malam itu tuh aku ulang tahun sebenarnya. Waduh. Gitu. Terus waktu itu Tiba-tiba Habib datang dalam rangka Gak ada, bukan ketemu sama aku, cuma waktu itu karena ada manajer aku kenal sama Habib, terus Waktu itu saya kebetulan ada urusan sih. ada keperluan suku bilang, kenalin nih Habib gitu. Oh Habib, aku mikir Habib namanya. Oh iya, hai iya. Cuma sekedar hai iya, terus kan dia nggak mau salaman kan, so ganteng gitu. Aku mikir apaan sih gitu. Dia apaan sih? Ya udah kali, aku kan dulu masih yang bodo amat kan orangnya. Iya hai. Ya terus dia kayak oh iya hai. Terus kan aku udah yang maju duluan gitu. Oh, udah mau nyosor aja gitu Zaman ya. jahiliyah kan, lucu juga nih boleh nih gitu. mau Terus nyusun-susun. Habibnya langsung gini, terus oh ya udah aku langsung tinggalin. Oh, udah bisa langsung tinggal. Karena kan menurut aku pada saat itu kan belum tahu arti muhrim mahram dan sebagainya gitu. Jadi kayak apaan sih lu? Gitu. Dan nggak tahu kalau Habib waktu itu kan nggak pakai peci, santai pakai topi biasa. Jadi aku ngerasa kayak ih apaan sih gitu. Oh, Ya jadi udah. pas itu nggak pakai peci, nggak pakai apa tuh? Enggak, terus aku bilang pakai Lu topi lagi doang. santai banget. Santai terus aku bilang, apaan sih? Udah aku putar balik terus kayak malah gila teh gitu. Oh, awalnya nih. Ini kan ini jarang orang tahu kayak, nih. Orang tuh kok kayak gitu sih gitu. Kok orang kayak gitu sih? Karena kita ngerasa kalau orang yang begitu malah kok nggak underestimate welcome ke kita, gitu ya. mikirnya underestimate-nya ke kita. Makanya sekarang kalau ada orang yang kayak gitu, justru aku udah paham karena aku pernah di posisi mereka. Malah sebenarnya mereka itu adalah menghormati kita Iya. sebenarnya ya. Nah, kalau Habib pertama kali lihat Karput gimana waktu itu awalnya dulu? Apa kan belum ada bayangan Iya, bakal jadi bener-bener. istri. Terus yang dilihat, masya Allah, Astagfirullah. astagfirullah, Bener ini. subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Tanya dia. Serius yuk. Aduh ya Allah, aku tuh sakit hati sebenarnya sama Habib. Sebelazim gitu. Terus udah aku tuh nggak tahu gitu tuh, makanya aku langsung muter balik, kayak ngerasa apaan sih gitu. Baru kenal aja Aku kok. pikir bercanda, karena aku pikir bercanda, tapi maksudnya lu baru kenal, nggak tahu dia keceplosan apa gimana. Itu udah istighfar Tapi aku aja. baru kenal kayak gitu, nggak nice aja menurut aku gitu. Tapi sekarang jadi suami istri Aduh, bayangin. aduh. Masya Allah. Malah itu jadi kenangan Tapi kan ya. Emang lagi dijodohin Beb atau gimana? Enggak. Enggak. Apa? Kan Jangan-jangan iya kali? jodoh itu kan kehendak Allah. Oh. Kan Allah mempertemukan seseorang dengan seseorang yang lain adalah jodoh. Emang waktu itu mau Kehendak aku Allah. jadi jodohnya meskipun aku begitu. Enggak lah. Tapi mungkin Enggak, si bukan. Teh Mira ini kali ya, Sekarang sengaja. tanya, pertemuan Enggak, dia Teh Mira udah kenal lama sama Habib Udah tahun lama. 2011. Tiba-tiba karena ketemu yang Saya dikenal, kenal Teh Mira. dia kenalin, ayo nih kenalan aja. Maksudnya kan, ya udah kenalan aja gitu. Karena aku lagi syuting juga kan. Jadi aku cuman melipir sebentar. Karena waktu itu bilang Teh, aku mau cepet izin pulang karena ulang tahun gitu. Terus Teh Mira, sekali nih kenalan gitu aja. Cuma hari Selewatan kedua- aja gitu. Nggak ada misi apa-apa, udah kenalan biasa gitu. Iya. takdir itu kehendak Allah. Beda takdir dengan nasib. Nasib itu adalah Allah bisa ridho, bisa tidak. Tapi kalau takdir Allah meridhoi. Takdir itu ada 3, jodoh, maut, dan rezeki. Jodoh kan pertemuan. Pertemuan aneh ketemu ente itu kan bukan jodoh dari Tapi Allah. kok gitu dulu. Kenapa? Terus kan bilang juga sama Teh Mira. Jodoh itu bukan berarti dia harus nikah. Namanya jodoh itu kan pertemuan. Oh, Dijodoh. Pertemuan aja itu udah jodoh. Sekarang ini ya. jodoh kita Kita bakal berjodoh. jodoh. Jodoh kita bisa. Allah ridho ya, iya iya iya. Ini Tapi jujur kan ini. kalau jodoh tuh kan langsung Nggak, ketika ini ya. dia menikah emang mau dijodohkan sama Allah, kehendak Allah. Betul betul betul. Oh. Pertanyaan kedua tadi adalah Kamu pertanyaan gue tadi? ini, oh, Nggak boleh nyontek. istri ngidam Ngidam apa? Istri. Warnanya aja kalau saya nggak ingat. Baru saya bener-bener gak ingat semuanya kalau warnanya kayak Coba gitu. diangkat, diangkat. Dia belum, Habib belum jawab. Nggak apa-apa. Dan Habib kosong. Kosong. Ah, nah kira-kira apa, Bib? Iya, Barang, buah-buahan, Sayuran. makanan, sayuran atau apa? Makanan. Sejenis apa gitu? Buah-buahan. Buah-buahan. Oh, ya udah. Warnanya, Terus warnanya. apa? Warnanya Isinya rasanya emang aneh sih. Terus saya lupa. Pokoknya buah-buahan. Oke. Dan yang beliin bukan saya, dan orang yang beliin. bentuknya gimana? Kenapa? Bulat, apa panjang? Kayak merah ya warnanya.
Kayaknya buahnya beda. Ini dia buahnya kecapi. Akhirnya ada yang beda. Tapi aku pengen tahu deh, kecapi itu bentuknya kayak apa sih? Aku juga nggak tahu. Oh, nggak tahu kecapi. Kecapi itu warna kuning, dalamnya putih. Bener kan, dalamnya putih betul. Rasanya itu bisa dimakan? Rasanya manis, enak. Oh. Dan itu Ada memang kecut ya? adanya tuh di daerah Sumatera, kayak Lampung. Kecapi Palembang. nih yang bukannya jepit pintu. Iya, Iya, betul iya, itu iya. Bukannya Saya anaknya kejepit saya pintu. makan. Iya, Merah aku kan lupa. border Salah. Tuh, Kak, masalahnya dia 4 kali mengalami wanita hamil. Mungkin yang delima yang lain, gitu ya kan? Soalnya kan masalahnya istri gue tidak tuh 4 kali periode. Logik. Iya kan? Jadi periode, jadi nggak salah suami aku dong. Pertanyaannya kurang jelas. Iya, Jadi hamil istri yang kali hamil sah. berapa? Iya, nggak salah habis saya. Saya yang salah. Nggak salah. Kita yang salah. Enggak, Nggak jelas. Permasalahannya saya tidak pernah menurutin wanita hamil dalam keadaan Nggak usah pembenaran Tidak. udah. Lanjut. Aku memaklumi sayang. Akhirnya manusiawi ya. Iya, Saya manusiawi. jamnya. Manusia, Pertanyaan manusia. ketiga aku Oke. siapa? Bukan Iya. beneran aku tadi. Jam. Sekarang jam berapa jam akad nikah? Ini jawaban pertama sebenarnya benar. Jam 1. Udah diganti. Tuh. Udah diganti. Oh, iya, Jawabannya satu apa? Satu siang. Oh, iya. Terus aku soalnya tuh nggak ngeliat jam, karena aku deg-degan. Tapi tuh jawaban pertama aku satu siang. Diundur sama dia jam 3 sore. Soalnya kan pas kan kita tuh nervous banget ya waktu itu ya. Aku tuh kayak panjang Kamu nggak banget, ingat kita kita sholat makan dulu, siang. sholat dulu kita. Ya, makan Sholat siang. dulu. Makanya bilang kita sholat, aku tuh zuhur apa sholat asar gitu. Oh, tapi oke lah dimaklumin Tapi satu benar siang. yang pertama. Soalnya biasanya orang akan nikah tuh jam 7 pagi. Mereka itu beda juga jam Karena kan 7. kita nikahnya jam diam-diam. berapa? Kita Ya nggak tahu kapan. kita pagi nih Iya, jam jam 7, jam 7. Jam 7 mana ada jam 7? Boleh belum datang. Gak ada, belum datang. Enggak, Akad nikah itu jam jam 10. Jam 8. Kok jam 8? Iya, jam Ayo, 8. yang jam 7 sama siapa? Aku ingat banget pagi-pagi kita kamu Iya. riasan itu. Iya jam 7 kita udah mulai ini, tapi jam 8 ininya. Tanya kalimat tinggi, jam 7 masih apa gitu. Oh itu dia nggak ada masnya. Ya enggak, soalnya waktu itu kan di Palembang. Saya pikir waktu Aku itu juga di aku baru ngomong di sini, aku akad nikah di Palembang. Di Palembang. Palembang. Oh nggak ada Jadi yang banyak tahu ya? orang, tiba-tiba ada juga tuh ya siapa gitu klarifikasi kita nikah di mana, di Jakarta bla bla, berapa sih di Palembang. Oh. Oh, kan di mana Palembang Iya, juga, iya. kita juga di Sama Palembang. dong. Di Palembang pasti dari Pakai kampung. rebana ada? Rebana. Ida. Oh, Kan kami- Ida KTP pesta. Oh iya. Keluarga Bay. Kami heboh pakai rebana ya. Pakai rebana sama Ada yang partai bibir lagi. anak kecil. Iya. Ada Rebananya partai. ada lambang Iya. partai. Kampanye. Takluk. Bekas dipakai sama orang partai ya tim rabananya ya. Udah gitu di lapangan bola, duduk yang siang. Outdoor kalau zaman dulu. Ininya kan gede banget kan? Iya. Udah gitu Makanya. siang-siang ngantuk. Begini, sak nyangkut. Iya benar itu susah banget ya kalau Allah. orang Palembang. Tapi ya bener sih, mendingan akad aja udah ya. Akad aja. Sebenarnya udah yang Akad. penting. Kalau kita lebih pengiritan ya waktu itu ya, lebih irit. Iya bener-bener. Tadinya Tapi- juga kita nggak mau Kalau orang ketahuan. Palembang kan 3 hari 3 malam pestanya. Iya benar-benar. Kita sehari, tapi memang sengaja nggak mau ketahuan dulu nikah. Soalnya syuting takut pasaran turun. Dari Iya, awal ya. benar. Nggak taunya. Pulang ke Jakarta udah banyak yang. Sudah banyak yang tahu. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ini lebih ke ini sih. Coba pertanyaannya adalah apa namanya? Jari apa yang Di jari mana cincin dipasang jarinya Habib? Kadang-kadang orang nggak perhatian, Oh. linking. Ya udah benar. Dia orang begini mulu. Ya, baik. Masya Allah, masa nggak tahu ya? Kadang-kadang hal sepele itu nggak diingat. Iya. Gitu. Iya. Kenapa Habib taruh di kelingking? Karena Nggak muat? Saya senangnya di kelingking. Oh, kanan kiri. Senangnya di kelingking dan sunnahnya Rasulullah pakai jari di kelingking Rasulullah. Masa mau pakai cincin kelingking? Kelingking. Waduh, beli cincin besok nih kayaknya. Iya. Cincin Alasan batu aja. akik ya? Cincinnya apa dia? Rasulullah? Rasulullah cincin. Oh, itu akik? Jadi ada lambang iniannya apa namanya? Lambang stempelnya Rasul. Oh, yang kalau kan puasannya. Oh, iya. Yang Suka buat ada tuh dipajang-pajang. Sekarang ini dia 5 kebaikan pasangan satu persatu. Masya Allah. Waduh. Apa sih kamu depan dong? Kalau Karput itu nurut, Nurut. penyayang, pengertian, selalu pengertian. 2 kali dong. Iya, sebenarnya pengertian selalu pengertian. Oh, Wah. saking pengertiannya Saking tuh pengertian. di bold gitu ya. Dan Oh, romantis. kita udah sama sih saya.
Yang ini sabar, pemaaf, peka, romantis, penyayang. Masya Allah. Kalau saya kan ditanya dulu dong, kenapa nih dua, ya kan? Jadi satu, karena udah pengertian dan always. waduh, selalu ada Iya, jelasan. yang bikin, Ada aja. bikin isi itu kotak-kotak gitu. Masya Allah. Kalau sabar ya nih coba, sabar kita lihat nih, sabar kita tahu. Kelihatan di sini sabar. Pemaaf, ketahuan dari pemaaf. Nggak mungkin punya isi seperti ini, nggak pemaaf. Peka, jelas lah, peka dah. Dilihat, peka. Wah sih gitu, mau salah benar bisa. Oke, iya. Nggak, kadang-kadang malah aku yang salah Habib minta maaf. Oh gitu. Iya. Karena yaudah saya aku minta maaf ya. Dan aku juga realize bahwa Habibnya nggak salah. Oh, tapi Tapi emang kan istri karena yang penting menang dulu. daripada Tapi aku mikir, oh berarti ini maksudnya Habib udah membuat bendera damai nih gitu. Padahal akunya yang salah. Daripada Aku mancing gengsi nih kalau keributan. minta maaf. Jadi Habib, yaudah aku yang salah, aku minta maaf ya. Akhirnya, yaudah deh. Kenapa lupain saya deh, minta gitu. maaf? Saya kasihan, takut dilaknat malaikat sampai pagi. Oh iya. Enggak, kenapa Habib minta maaf? Karena kan biar ada keperluan yang terselesaikan. Butuh juga ya. Iya. Kalau yang terakhir nih penyayang, berarti tuh suka apa namanya, biasanya ini apa namanya, makanan tuh habis. Kenapa? Oh sayang makanan kalau jatuh nggak habis. aja, sayang gue 5 menit. beda tipis sama pelit itu. Iya. Kalau penyayang apa contohnya? Penyayang tuh, aku kan selalu bilang kan, jadi aku tuh dulu deket sama papa, deket sama kakak aku yang cowok gitu. Sosok laki-laki dalam hidup aku tuh memang yang ngalah sama aku, dan emang dari dulu tuh berdoanya dapat sosok yang pengganti kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah kirimin benar gitu. Habib tuh bisa jadi bapak, bisa jadi kakak, bisa jadi sahabat, bisa jadi apapun buat aku gitu. Jadi Partner banget lah ya. Partner banget. Jadi ketika aku memang perlu orang yang nenangin di saat ujian itu, datang Habib ada. Pada saat aku mau dimanja, Habib ada. Pada saat aku down banget, Habib bisa memposisikan sebagai supporter yang nggak boleh dong sayang gitu. Terus dan Habib bisa manjain aku kayak bayi. Satu-satunya orang yang memanjakan aku terlalu manjain banget ya Habib. Makanya orang-orang sekalian selalu bilang, Habib jangan terlalu dimanja dong Bib gitu. Bib terlalu manjain deh Bib kayak gitu. Sampai mama aku sama tante aku tuh iri banget. Habib gitu. Kayak sampai mereka tuh greget sama Habib gara-gara terlalu manjain aku gitu. Dan tapi semua suami-suami tuh jadi yang kayak males main ke rumah tuh takut di-compare sama Habib gitu. Tapi tadi mau main PS bareng ya sama Habib? Atau kamu main-main dong ke rumah Habib dong? Yuk, kita main boneka. Karena sebaik-baiknya suami adalah yang bisa berbuat baik terhadap istrinya dan menyayangi istrinya dan mengertikan istrinya, sehingga apa? Sehingga itulah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Dan mendapatkan, jadi banyak orang yang bilang, saya mau sunnahnya Rasulullah ya kan? Saya mau sunnahnya Rasulullah, bukan poligami doang, sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah banyak. Bukan yang dicari cuma itunya doang. Kalau bisa menguasain itu semua, ya terserah. Bismillah. Tapi ini belum bisa sunnah-sunnah yang lain, ini mau ngajar yang itu kan nggak benar. Itu berarti kan nafsu. Sayangin istri, hormati istri, muliakan istri, sehingga dapat kenikmatan dalam kehidupan, ya kan? Kan berharap rumah tangga itu kan ketenangan, sakinah, ya kan? Sakan di sini adalah kebahagiaan antara keduanya dan saling mengerti antara keduanya, sehingga timbul kenikmatan di dalamnya. Karena kadang-kadang orang poligami itu ngerasa yang di rumah ini kurang. Istri gue kurang nih, makanya cari yang lain gitu kan. Kebanyakan orang nambah seperti itu. gitu ya. Ada juga pembenaran-pembenaran ya. Yang lain-lainnya karena ini gitu. Tapi kalau Habib lebih ke kayak, lu satu aja udah ribet. Kalau Habib gitu bilang. Satu aja udah capek, nggak tidur katanya nggak begadang. Karena kan tanggung jawabnya juga double kan, Bib? Karena kan nggak bisa berat sebelah kan? Harus adil. Harus adil kan? Apabila kamu ingin nikah lebih dari satu, ya kan, mau 2, 3 ataupun 4, harus adil. Adil ini adalah hak prerogatif Allah. Adil itu milik Allah. Oh, jadi kita nggak bisa bilang, saya udah adil kok misalnya 2 hari di sini, 2 hari di Nggak sini. akan mampu Ya, adil benar. banget. Adil itu milik Allah. Oh. Sebetulnya gini kuncinya, ya kan? Karena adil itu milik Allah, kita manusia nggak mungkin adil, berarti harus coba dulu. Salah. Yang gimana? Hampir nyatain deh. yang ini beneran mau coba. Oh jangan. Karena apa? Kalau dicoba, ya kan, udah nggak adil. Poligami sebelah kok coba-coba. kakinya- Sebelah kakinya udah di neraka. Oh gitu. Di neraka.
Jadi kalau itu ada peluang kita justru terjerumus juga kalau kita nggak membawa. Itu ya Habib, malah Habib tuh nggak takut untuk ceritain masalah ilmu ini ke aku gitu. Saya kalau poligami itu sebelah kaki ke neraka, sebelah kaki ke surga. Tapi kan dia bilang susah banget kalau seandainya yang udah terjadi kan poligami malah menyakiti salah satu di antara istrinya. Berarti adilnya tuh udah hilang gitu. Jadi menurut Habib ngapain nyari Ini pahala di romantis luar? enggak, baik enggak, sayang enggak, ya kan? Keuangan enggak adil, fisik Nggak adil. dan apa namanya naluri sebagai laki-lakinya juga ya Udah terbagi. kuat apa yang muda ya kan akhirnya nggak adil. Itu juga dari semuanya juga mesti diperhatikan. Waduh. Tapi kalau misalnya istri yang ridho suaminya poligami, itu Hajar, udah bener-bener- nggak, maksudnya udah bener Udah siap. pintu surga dari mana aja tuh? Seorang istri yang meridhoi suaminya untuk poligami dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi suaminya. Apakah suami sudah menjalankan sunnah Rasulullah? Kalau misalnya enggak, berarti Buat apa poligami? Sunnah Rasulullah yang lain pun dijalani. Itu Dan kebanyakan tuh istri itu ridhonya pada saat di awal. Nanti Iya, ketika iya. berjalannya waktu Pasti ada mulai masalah. lagi Ada aja, naluri masalah. manusianya setan yang Manusiawi. masuk untuk menjadi cemburu. Kalau suaminya udah kan waktu itu kita pernah ketemu kan, yang boleh poligami itu siapa, ya kan? Iya, Nah, betul. ketika dia udah mengerti dan paham bahwasanya dia mengerti aturannya Allah dan Rasulnya, dia benar-benar mau poligami ya Bismillah, jalankan. Istri ridho ikhlas benar, ya kan? Karena istri yang soleha adalah istri yang tidak pernah bantah terhadap suaminya. Hadisnya Rasulullah sangat sahih. Yang ketika Rasulullah SAW lewat tuh dia bilang apa? Perempuan tuh banyak di dalam neraka. Perempuan banyak di dalam neraka, sudah kolak. Apa sih sebabnya? Kan perempuan bawel nanya terus. Apa sih sebabnya? Ternyata perempuan sering ngomelin suaminya, sama sering ngeluh sama suaminya. Itu yang peluang besar dia masuk dalam neraka. itu. Kalau udah ngomelin, dengerin dia udah makanya. ngomelin, dia udah ngeluh, ya kan? Terhadap suaminya, dia perempuan dia masuk neraka. Karena perempuan adalah makhluk yang paling lemah. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin. Ya kan, wajib menjadi pemimpin terhadap istrinya. Dengan memimpin terhadap istrinya, ya kan, atau dia memimpin terhadap golongannya, karena yang boleh memimpin itu laki-laki. Rasulullah tidak pernah menaruh gubernur. Ingat, gubernur ataupun kepala daerah itu perempuan nggak pernah. Kepala pasar pernah. Karena tempatnya pasarnya tempatnya Perempuan, ya kan? Pasar pernah, tapi tidak pernah menjadi gubernur Kufah, Syria, Damaskus, nggak pernah ada sejarah perempuan. Sehingga apa? Rasulullah bilang, laki-laki harus jadi pemimpin. Ingat, laki-laki lah yang menjadi pemimpin, karena laki-laki sudah ditakdirkan dan dikudratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis juga banyak menjelaskan. Kita nggak bahas di sini. Yang kita bahas adalah laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya harus mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan dia marahin suaminya. Dia galakin suaminya neraka. Tapi kalau keceplosan kayak aku langsung Dan- saya minta maaf ya. Dan yang terpenting adalah, ya kan? Kenapa sih sebabnya perempuan itu mengalami kekurangan? Ya kan? Ya. Karena perempuan ada haidnya, ada nifasnya. Itu yang membuat nggak stabil. Dari emosional hormon Dan dia. ketika dia lagi haid dan dalam keadaan nifas, dia nggak sholat, dia nggak dekat sama Allah. Disitulah titik setan masuk. Ini kita harus belajar Al-Quran sama hadis yang benar. Tapi oke, Habib tuh selalu ngasih aku gini, kan kayak kita kan kadang-kadang suka keceplosan ya, marah-marah gitu. Tapi Habib tuh kebiasaan aku setiap malam untuk kita juga berkomunikasi secara nggak langsung, setiap kali mau tidur, selalu ada kalimat aku gini, sayang, redoin aku nggak hari ini, aku mau tidur ya, gitu. Jadi aku selalu tidur duluan pasti kan. Aku minta ridho, minta ikhlasnya ya, aku tidur hari ini gitu. Selalu kayak gitu, meskipun kita berantem atau apa, kalau akunya nggak peka, Habibnya tiba-tiba datengin duluan, aku minta maaf ya sambil nyium, terus kayak ya udah aku maafin, terus akhirnya aku cium tangan Habib sebelum tidur gitu. Jadi karena itu Habib bilang kalau kamu tidur ketika aku nggak ridho, banyak hal, entah aku tidak memenuhi kewajiban aku sebagai istri, atau karena aku seharian pernah ngomelin Habib, atau aku karena ada salah yang nggak sengaja gitu, biar gugur malam itu. Jadi kalau malam itu nauzubillah zalik adalah Malam terakhir. malam terakhir aku ya terbaik gitu. Makanya Habib selalu bilang kalau mau tidur, aku selalu cium tangan Habib, minta maaf, terus Habib selalu ngajarin ya udah baca doa, terus perbaharui syahadat segala macam. Kita nggak pernah tahu kan kapan aja. Makanya mau keluar rumah aja Habib selalu bilang kalau bisa keluar rumah ya jangan berantem. Karena kita nggak tahu di luaran apa, kapan aja sih bisa gitu. Nah, Masya Allah. Duh, seneng banget deh asli beneran.
Apakah ini juga penting? Jadi jangan sampai suami tidur dalam keadaan kesal ya. Iya. Nah. Kalau misalnya istri tidur dalam keadaan kesal gimana? Udah, itu nggak dibahas. Suami dalam keadaan Nah, kesal. kalau istri tidur dalam keadaan kesal, ya kan, suami harus mengerti dan memahami istrinya juga. Karena Rasulullah nggak pernah berkesal istrinya. Nah, Masya Allah, terjawab juga. Jadi aku Kan iya. kata Jadi Rasulullah, adil, iya benar. kita hidup ini kan ngikutin. Tapi ilmu tuh memang adilnya harusnya memang dua belah pihak. Aku baru bahas soal sama Habib tuh soal yang menarik nih. Perempuan selalu bilang kalau ada pelecehan itu salahnya di perempuan. Kenapa pakaian kamu, kenapa nggak berjilbab, dan selalu bilang, oh kadang-kadang ada yang berjilbab juga masih juga dilecehkan dan sebagainya macam. Tapi kan oknumnya sendiri balik lagi, sebenarnya dalam Al-Quran juga laki-laki wajib menjaga pandangannya. Iya, Dan perempuan juga benar-benar. menjaga auratnya. Dan tetap Iya. perempuan wajib menjaga auratnya. Kejahatan itu terjadi bukan karena kesalahan seseorang. Tapi Tapi kesalahan dua pihak berarti. dua belah pihak. Iya. Waspadalah. Masya Allah. Aduh. Tuh, bagus Iya, banget. iya, 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 Jadi aduh. jangan selalu melulu yang dilihat tuh dari framing si A doang, Iya. tapi B-nya juga harus dilihatin Harus juga. sama-sama. Harus jadi saling. sama-sama. Dan sportif. Kejahatan itu Sportif. terjadi karena adanya kesempatan. Benar. Ya, tadi ulang Nah, lagi. masalah kesempatan diciptain apa enggak kan gitu kan? Iya, Nah. iya, Masya Allah. Waduh, hari ini malah kita sendiri yang mendapatkan pelajaran. Tadinya kita mau alih-alih ngetes ya. ngetes kekompakan, tapi masya Allah justru kita mendapatkan banyak ilmu di sini. Kemudian yang di rumah juga nonton channel kita juga mendapatkan apa namanya nuansa kehangatan romantismenya itu berasa tanpa kita harus ngomongin, itu kan feel-nya berasa kan? Amin. Iya, feel-nya Hah? berasa banget. Berasa banget. Jadi maksudnya Apalagi sesuatu- kalau kita di sini ngeliat langsung seperti apa dari tadi pas baru nyampe rumah kita, terus seperti apa romansa yang diciptain gitu berdua, dan itu nggak dibuat-buat, Capek, natural iya. aja gitu. Karena kalau dibuat-buat mau sampai kapan, pencitraan itu mau sampai kapan gitu. Ngapain ngebahagiain orang banyak, kita sendiri nggak happy. benar. Setuju banget. Ya, itu buat berarti kita hidup buat orang lain gitu. Iya. Iya, bener, Mas. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita juga sama-sama diberikan keberkahan di setiap pernikahan kita ya. Amin, ya Allah, amin, Alhamdulillah, amin, ini amin, sebagai Allah juga. contoh salah satu. Walaupun ini permainannya agak ngetes, tapi justru di sini kelihatan bahwa mau salah, mau bener, mau apa segala macam, semuanya hikmah semua ya. Kita dapat dari tadi tuh ilmu terus yang masuk. Mana kita beruntung nih karena Undangnya. tadinya Masya biasanya, Allah. biasanya kita lihat wah ini salah-salahan, ini kita beda lagi nih pasangan ini. Kemarin-kemarin, oh kamu yang masa kamu lupa filmnya misalnya gitu kan. Ini beda lagi, alhamdulillah ya. Kita dapat banyak pelajaran dari pasangan ini. Kita doakan sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah, amin, Dan amin, doa amin. kita juga. Amin, pasti dong sama-sama. Doa juga punya keturunan lagi ya, Kita yang banyak ya. mendoakan. Semoga Langsung. cepat dapat keturunan Amin, lagi. Apalagi kita mau amin. bikin kesebelasan nanti. Amin ya Allah, amin, amin ya amin. Allah. Amin. Nah, kita juga mau tambahin keturunan. Amin ya Allah, amin. Kita pamit aja yuk. Kita Amin. kepanjangan aja begitu. Kita pamit aja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa untuk Warahmatullahi Subscribe, wabarakatuh. like, and comment. Iya, termasuk juga YouTube-nya Kartika Kak Putri Putri Official. Official. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.